Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nasya bertindak sebagai moderator pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Tentunya yaitu ada Ivana Lavinia Sanda, Muhammad Abdurrahman Syuraim, dan Iksan Firmansyah. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Deviani, SEAK, MSI. Nah, di sini kami mendapat salah satu contoh kasus terkait puskesmas, di mana pemerintah Kota Sejahtera memiliki misi untuk meningkatkan layanan publik di bidang kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan puskesmas. Nah, saat ini terdapat 10 puskesmas di Kota Sejahtera dengan rata-rata kunjungan pasien 200 orang per hari di setiap puskesmas. Namun, masyarakat seringkali mengeluhkan akan panjangnya waktu tunggu serta kurangnya tenaga medis dan fasilitas yang kurang memadai pada puskesmas di daerah tersebut. Nah, maka dari itu pemerintah kota merencanakan program strategis bernama Puskesmas Prima dengan tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kapasitas kunjungan pasien hingga 300 pasien per harinya. Yang kedua yaitu untuk mengurangi waktu tunggu pasien yang menjadi maksimal 30 menit. Selanjutnya yaitu untuk menambah tenaga medis sebanyak 30%. Nah, anggaran tersedia untuk program ini sebesar 10 miliar per tahun selama 5 tahun. Sebagai tim akuntansi manajemen pemerintah Kota Sejahtera, kita diminta untuk memberikan rekomendasi strategis dengan mempertimbangkan berbagai elemen. Yang pertama yaitu ada perencanaan strategis, 2 pemberian informasi biaya, 3 penganggaran, 4 penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif, dan yang terakhir yaitu untuk penilaian kinerja. Untuk bagian perencanaan strategis yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, nah, di sini kita dapat meningkatkan kapasitas kunjungan dengan merenovasi bangunan puskesmas untuk bangunan atau ruangan yang lebih besar sehingga dapat mencukupi atau memenuhi kapasitas pasien sesuai dengan target setiap harinya, seperti memperluas ruang tunggu atau ruang pemeriksaan. Selanjutnya itu ada penjadwalan operasional yang lebih efisien, bisa dengan membagi shift tenaga medis dengan baik sehingga dapat membuat manajemen waktu bagi tenaga medis yang lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu dengan pemanfaatan teknologi seperti menciptakan sistem pendaftaran online. Nah, dengan cara ini pasien dapat mendaftar dari rumah saja tanpa perlu menunggu antrian di puskesmas yang tentunya ini dapat membuat antrian panjang dan lamanya waktu menunggu bagi pasien. Yang kedua yaitu dengan cara menambah tenaga medis. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan merekrut tenaga medis, misalnya saja dokter spesialis, atau tenaga administrasi sesuai dengan target peningkatan tenaga medis sebesar 30%. Nah, ini juga dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk membuka peluang bagi CPNS dan P3K untuk tenaga medis di puskesmas daerah tersebut. Selanjutnya yaitu dengan menyediakan pelatihan untuk tenaga medis agar lebih ahli dalam bidangnya. Misalnya saja tenaga administrasi. Nah, mereka dapat diajarkan untuk membuat website atau media pendaftaran secara online dari rumah untuk pasien. Yang ketiga yaitu dengan menambah alat kesehatan baru, dengan memprioritaskan alat yang lebih dibutuhkan untuk pengadaan. Dengan adanya pengadaan barang ini dapat mempercepat pengobatan, ditambah lagi dengan tenaga medis yang jumlahnya juga ikut bertambah. Dan yang keempat yaitu dengan mengoptimalisasi manajemen operasional. Nah, penerapan sistem manajemen kinerja berbasis data untuk memantau waktu tunggu serta kepuasan pasien. Lalu yang nomor 2, biaya tambahan tenaga medis. Saat ini terdapat sekitar 100 tenaga medis di puskesmas. Di 10 puskesmas, asumsi rata-rata 10 tenaga medis per puskesmas. Tambahan 30% berarti penambahan 30 tenaga medis. Jika rata-rata gaji per tenaga medis 5 juta per bulan, maka biaya tambahan medis per tahun itu jadi 1 miliar 800 juta. Untuk biaya renovasinya, tiap puskesmas menambahkan kapasitas dan fasilitas. Anggaran diasumsikan 500 juta per puskesmas, yang berarti totalnya anggaran jadi 5 miliar per puskesmas. Sama, lalu biaya operasional tambahannya 3 miliar per tahun. Biaya ini mencakup kebutuhan sehari-hari puskesmas seperti obat-obatan, utilitas, dan kebutuhan administrasi. Baik, selanjutnya mengenai perencanaan anggaran 4 tahun ke depan secara bertahap ya.
dengan anggaran 10 miliar tiap tahunnya. Untuk tahun pertama yaitu dasar perencanaan. Perencanaannya yaitu merekrutmen dan pelatihan tenaga medis baru. Kita merekrut 30 tenaga medis ya, biaya rekrutmennya 2 juta. Kemudian 30 dikali 5 juta dikali 12 dan ditambah biaya lain-lainnya 200 juta. Kemudian berikutnya renovasi puskesmas ya. Renovasi puskesmas dengan 10 puskesmas yaitu 5 miliar. Kemudian operasional puskesmas, kita pengadaan obat-obatan dan barang-barang lainnya, administrasi yaitu 3 miliar, sehingga total anggaran untuk tahun pertama sebesar 10 miliar. Kemudian yang kedua, kita fokus pada peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan ini kita mengadakan pengadaan alat-alat baru, alat kesehatan baru. Kita membeli alat kesehatan untuk diagnosa dan perawatan sebesar 2 miliar 200 juta. Kemudian biaya gaji untuk petugas kita naikkan dengan anggaran 1.800.000. Kemudian program edukasi dan penyuluhan kesehatan, kampanye kesehatan misalkan ya, yaitu 2 miliar. Kemudian operasional puskesmas, kebutuhan harian puskesmas sebesar 3 miliar 500 juta. Total anggaran untuk tahun kedua ini sebesar 9 miliar 500 juta. Dan sisanya 500 jutanya kita masukkan untuk anggaran tahun berikutnya. Untuk tahun ketiga kita fokus kepada ekspansi jaringan layanan, perluasan bangunan dan puskesmas sebesar 4 miliar 200 juta. Kemudian biaya gaji kita tingkatkan lagi 1.800.000. Kemudian program pemeriksaan kesehatan gratis, kita buka layanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu, yaitu sebesar 1 miliar. Kemudian operasional puskesmas sebelumnya, puskesmas lama ya, biaya operasional 3 miliar. Dan total anggaran untuk tahun ketiga ini adalah 10 miliar. Kemudian yang keempat, tahun keempat kita fokus kepada digitalisasi layanan kesehatan. Yang pertama, implementasi sistem informasi kesehatan dengan budget 3 miliar 500 juta. Kemudian pengadaan kendaraan medis ya, ambulan, kita akan membeli ambulan pada tahun keempat ini untuk 10 puskesmas dengan anggaran 2 miliar 200 juta. Kemudian biaya gaji seperti biasa kita naikkan menjadi 1 miliar 800 juta untuk beberapa tenaga medis di 10 puskesmas dan operasional dan pelatihan tenaga medis, sehingga total untuk anggaran pada tahun keempat sebesar 10 miliar juga. Kemudian tahun terakhir, tahun kelima, yaitu penyempurnaan layanan dan keberlanjutan dari tahun sebelumnya. Biaya operasional 3 miliar, kemudian program pencegahan penyakit kita melalui kampanye ya, kampanye sebesar 2 miliar. Dan yang terakhir yaitu mengenai penilaian kinerja, menentukan indikator kinerja utama Key Performance Indicators untuk mengukur keberhasilan program. Nah, yang pertama ada penilaian kinerja mengenai kapasitas dan jumlah kunjungan pasien. Jumlah rata-rata kunjungan pasien per puskesmas per hari meningkat dari 200 menjadi 300 pasien per hari dalam 5 tahun. Persentase puskesmas yang mampu melayani hingga 300 pasien per hari yaitu 100% puskesmas pada tahun kelima. Yang kedua yaitu waktu tunggu pasien. Rata-rata waktu tunggu pasien di puskesmas menurun dari lebih dari 30 menit menjadi kurang dari sama dengan 30 menit. Persentase pasien yang dilayani dalam waktu kurang dari sama dengan 30 menit yaitu 95% pasien pada akhir program. Yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga medis. Rasio tenaga medis per jumlah pasien meningkat sebesar 30% dibandingkan kondisi awal. Jumlah tenaga medis baru yang direkrut dan ditempatkan yaitu penambahan sesuai dengan kebutuhan dengan hingga tercapai target peningkatan kapasitas. Yang keempat, kepuasan masyarakat terhadap layanan. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan puskesmas yaitu minimal skor 85/100 pada survei kepuasan pasien. Yang kelima, ketersediaan dan kualitas fasilitas. Persentase puskesmas dengan fasilitas yang memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM targetnya 100% puskesmas pada akhir tahun kelima. Jumlah fasilitas baru yang ditambahkan per puskesmas, misalnya ruang pemeriksaan, alat medis, dan ruang tunggu. Itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing puskesmas. Yang keenam, efisiensi anggaran.
Realisasi anggaran program terhadap alokasi tahunan yaitu 100% anggaran digunakan sesuai rencana selama 5 tahun. Biaya rata-rata per pasien yang ditangani itu tidak melebihi anggaran yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan kompetensi tenaga medis. Jumlah pelatihan tenaga medis yang dilaksanakan per tahun yaitu minimal 2 pelatihan per tahun. Persentase tenaga medis yang telah mengikuti pelatihan kompetensi baru yaitu 100% dalam 5 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.